Gunung Kawi, sebuah nama yang penuh misteri, dibungkus dalam janji kekayaan abadi, namun menyimpan kegelapan yang tak terbayangkan. Dalam kesunyian malam, para pencari keberuntungan berbondong-bondong datang, rela mengorbankan segalanya demi emas dan kemewahan. Tapi apa yang mereka dapatkan benar-benar sepadan? Atau justru membawa mereka pada kehancuran yang lebih dalam dari sekadar kemiskinan? Di balik ritual-ritual yang dilakukan, terselip kisah Adi dan keluarganya. Keluarga sederhana yang terjebak dalam kutukan gelap pesugihan. Apa yang mereka temukan di sana bukan hanya kekayaan, tapi juga rahasia kelam yang siap menyeret mereka ke jurang kehancuran. Penasaran dengan kisahnya? Mari ikuti kisah ini, dan bersiaplah untuk menyelami misteri yang tak pernah terungkap di balik Gunung Kawi. Desa Sendang Asri, di kaki Gunung Kawi, terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan rahasia gelap yang hanya dikenal oleh sedikit orang. Mereka yang berani mengarungi jalan mistis menuju puncak, konon bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah. Tetapi, di balik setiap janji kemakmuran, ada harga yang harus dibayar. Adi, seorang pria desa dengan impian sederhana, menemukan dirinya terjebak dalam pusaran pesugihan yang perlahan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk. Matahari sore sudah rendah ketika Adi duduk di teras rumahnya, memandangi bengkel kecil yang dulu ramai kini sepi pengunjung. Istrinya, Mira, datang membawakan teh hangat dan duduk di sebelahnya. "Mas, bagaimana hari ini? Ada pelanggan?" Mira bertanya lembut, meskipun dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Adi hanya menggelengkan kepala, menghela napas panjang. "Tidak ada, Ra. Semua orang sekarang lebih pilih bengkel besar di kota. Harga mereka lebih murah, kita nggak bisa saingan." Mira mengusap punggung suaminya, mencoba memberi semangat. "Kita pasti bisa lewatkan ini, Mas. Kita harus tetap berjuang." Tapi Adi tahu, kata-kata itu lebih untuk menenangkan hati mereka sendiri. Hutang di bank semakin menumpuk, dan ancaman penyitaan rumah semakin dekat. Di tengah keputusasaan itu, sahabat lamanya, Jaka, datang berkunjung. Jaka, yang dulu sama-sama berjuang dari nol, kini tampak jauh lebih makmur. Penampilannya yang mewah tak bisa disembunyikan, dengan jam tangan mahal dan mobil baru terparkir di depan rumah. "Di, gimana usahamu?" tanya Jaka sambil menyandarkan diri di pagar bambu, tersenyum seolah-olah tak ada masalah dalam hidupnya. Adi menghela napas lagi. "Susah, Jak. Aku bingung harus gimana. Usaha bengkel ini udah nyaris bangkrut." Jaka mendekat, suaranya merendah. "Kalau kamu mau, ada satu cara, tapi ini bukan buat orang sembarangan." Adi menatap sahabatnya, alisnya terangkat. "Maksudmu apa, Jak?" Jaka tersenyum misterius. "Ada tempat di Gunung Kawi. Banyak orang yang pergi ke sana, dan hidup mereka berubah. Kayak mendadak. Aku sendiri salah satu yang mencoba." Malam itu, Adi tak bisa tidur. Kata-kata Jaka terus terngiang di kepalanya. Ada tempat di Gunung Kawi. Apa benar semua itu? Apakah kekayaan bisa datang hanya dengan melakukan ritual di sana? Tapi di balik rasa ingin tahu itu, ada ketakutan besar. Apa harga yang harus ia bayar? Mira memperhatikan suaminya yang gelisah. "Mas, kamu kenapa?" Adi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Tadi Jaka ngomong sesuatu tentang tempat di Gunung Kawi. Dia bilang banyak orang jadi kaya setelah pergi ke sana." Mira terkejut. "Maksudmu pesugihan?" Adi mengangguk pelan. "Aku nggak tahu, Ra. Tapi Jaka kelihatannya memang lebih makmur sekarang. Dan dia bilang dia sendiri yang melakukannya." Mira tampak ketakutan. "Mas, aku nggak setuju kalau kamu terlibat hal-hal seperti itu. Kita nggak tahu apa yang harus kita korbankan. Aku takut." "Tapi Ra, lihat keadaan kita sekarang. Hutang-hutang terus menumpuk, pelanggan makin sedikit, dan sebentar lagi kita bisa kehilangan rumah ini. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Keheningan meliputi mereka berdua. Mira tahu suaminya berada dalam tekanan berat, tapi dia juga tidak ingin suaminya terjerumus ke dalam sesuatu yang berbahaya. Pada akhirnya, rasa putus asa mengalahkan ketakutan. Beberapa hari kemudian, Adi setuju untuk pergi bersama Jaka ke Gunung Kawi. Mereka berdua berangkat pagi-pagi buta, dengan Jaka mengemudikan mobilnya melewati jalanan berkelok yang mengarah ke puncak gunung. "Jadi, apa yang harus kita lakukan di sana, Jak?" tanya Adi, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Jaka hanya tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu, ini bukan ritual sembarangan. Kita harus menemui seseorang yang bisa memandu kita." Setibanya di kaki gunung, mereka disambut oleh suasana yang mistis. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak yang mereka lalui. Di sana, di bawah pohon beringin tua, mereka bertemu dengan Mbah Surip, seorang lelaki tua yang tampak seperti bagian dari gunung itu sendiri. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya misterius. "Kalian datang untuk mencari kekayaan, ya?" tanya Mbah Surip tanpa basa-basi,
seolah-olah dia sudah tahu tujuan mereka. Adi mengangguk ragu, sementara Jaka tampak lebih tenang. Iya mbah, kami ingin melakukan pesugihan. Mbah Surip tertawa kecil. Tahu tidak, setiap kekayaan yang kalian cari, ada harga yang harus kalian bayar. Kalian siap? Adi dan Jaka saling pandang, lalu mengangguk. Ritual pesugihan di Gunung Kawi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Mbah Surip membawa mereka ke sebuah tempat tersembunyi di tengah hutan, di mana sebuah batu besar berdiri kokoh. Di sana, mereka harus mengucapkan sumpah dan menyerahkan beberapa barang pribadi sebagai bagian dari ritual. Ada satu hal lagi, kata Mbah Surip. Suaranya serak dan penuh wibawa. Kalian harus memberikan tumbal. Tidak harus sekarang, tapi suatu saat nanti, tumbal itu akan diminta. Adi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Tumbal apa, Mbah? Mbah Surip tersenyum. Sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Apakah kau sudah siap untuk menyerahkan segalanya? Tanya Mbah Surip dengan suara bergetar, tatapannya tajam menusuk jiwa Adi. Adi mengangguk, walaupun jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Pesugihan yang dipilih oleh Adi adalah pesugihan tumbal jiwa, yang melibatkan pengorbanan besar dalam bentuk nyawa. Ritual ini menjanjikan kekayaan besar dan kesuksesan tanpa henti, namun dengan imbalan yang sangat berat, yaitu nyawa orang yang melakukan pesugihan atau orang terdekatnya di masa depan. Dalam hal ini, Adi setuju untuk menyerahkan jiwa dan hidupnya sebagai tumbal setelah memperoleh kekayaan selama periode waktu tertentu. Kesepakatan ini diatur dengan kekuatan gaib yang menguasai Gunung Kawi, di mana arwah-arwah lain yang pernah melakukan pesugihan terperangkap untuk selamanya. Salah satu elemen utama dari ritual ini adalah menanam tumbal, yaitu Adi harus menggali sebuah lubang di tanah Gunung Kawi dan menguburkan emas, perak, dan benda berharga lainnya sebagai simbol pengorbanan materi. Selain itu, Mbah Surip memberikan petunjuk bahwa tumbal terakhir yang akan ditanam adalah jiwa Adi sendiri, yang nantinya akan ditagih setelah kekayaannya tercapai. Selanjutnya, Mbah Surip membacakan mantra-mantra kuno yang sudah diwariskan turun-temurun. Mantra ini dipenuhi dengan bahasa Jawa kuno, dan doa-doa pemanggilan arwah serta makhluk gaib yang dipercayai sebagai penjaga kekayaan. Selama mantra ini dibacakan, Adi harus menunduk dan tidak boleh memandang langsung ke arah Mbah Surip, karena kekuatan gaib yang terpancar sangatlah besar dan berpotensi membahayakan nyawa. Setelah mantra selesai dibacakan, datanglah makhluk gaib yang dikenal sebagai sang penjaga kekayaan. Wujudnya sangat menakutkan. Sebuah macan besar dengan mata merah menyala dan taring panjang. Macan ini adalah perwujudan dari kekuatan mistis Gunung Kawi yang akan memberikan kekayaan kepada Adi, tetapi dengan harga yang telah disepakati. Macan itu mendekati Adi dan menyampaikan kesepakatan melalui Mbah Surip. Kekayaan tak terbatas dalam waktu 7 tahun. Setelah 7 tahun, nyawa Adi akan diambil sebagai tumbal terakhir. Kau akan mendapat apa yang kau inginkan. Suara Mbah Surip menggema dalam kegelapan malam. Tapi ingatlah, semua ini tidak gratis. Dan tahap terakhir dari ritual ini adalah mengikat diri dengan kekuatan gaib Gunung Kawi. Adi harus menyerahkan darahnya dengan cara menusuk jari manisnya dan meneteskan darah di atas sesajen. Tindakan ini sebagai simbol bahwa Adi telah mengikat dirinya secara spiritual dengan kekuatan mistis tersebut, dan dia akan menerima kekayaan yang diinginkannya. Tak butuh waktu lama, tubuh Adi mulai mengalami tanda-tanda aneh setelah ritual. Salah satunya adalah bekas cakaran di punggungnya yang muncul tanpa alasan jelas. Bekas ini adalah tanda tumbal, sebuah sinyal bahwa kekayaan yang didapat berasal dari kekuatan gaib Gunung Kawi, dan waktu yang dimiliki Adi sebelum jiwanya diambil mulai berjalan. Setelah keseluruhan ritual selesai, kehidupan Adi benar-benar berubah drastis. Dia mulai mendapatkan kekayaan dari berbagai usaha yang dijalankannya. Seolah-olah semuanya berjalan mulus tanpa hambatan. Uang mengalir deras dari berbagai sumber, bisnisnya tumbuh pesat, dan Adi menjadi sosok yang sangat dihormati dan ditakuti di masyarakat. Bisnis bengkelnya yang tadinya sepi, kini dipadati oleh pelanggan yang datang tak henti-henti. Orang-orang mulai berbicara tentang kehebatan bengkel Adi yang katanya bisa menyelesaikan masalah apapun dengan cepat dan murah. Bahkan, ada yang datang dari luar kota untuk menggunakan jasanya. Di rumah, Mira takjub dengan perubahan yang mendadak ini. Uang yang tadinya tak pernah cukup, kini mengalir deras ke kantong mereka. Adi bahkan bisa melunasi semua hutangnya dalam waktu singkat, dan mereka mulai merencanakan untuk memperluas usaha bengkelnya. Mas, ini luar biasa. Aku nggak percaya kita bisa semakmur ini, kata Mira dengan senyum di wajahnya. Adi tersenyum getir, memandangi Mira yang tampak lebih bahagia. Tapi di balik kesuksesan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui hatinya. Ia belum bisa melupakan peringatan Mbah Surip tentang tumbal yang suatu hari akan diminta. Setiap kali ia mencoba menikmati kekayaan yang kini mereka miliki, bayangan tentang Gunung Kawi terus terlintas di benaknya. Ya, kita memang diberkati, Ra, tapi aku nggak bisa bohong.
Ada sesuatu yang terus menghantuiku. Kita belum tahu apa harga yang harus kita bayar. Mira mengerutkan kening. Maksudmu? Saat kita melakukan ritual itu, Mbak Surip bilang kita harus menyerahkan tumbal, sesuatu yang sangat berharga. Wajah Mira berubah pucat. Mas, apa maksudmu? Kita sudah melakukannya, kan? Apa yang bisa lebih berharga dari itu? Adi terdiam, tak mampu menjawab pertanyaan istrinya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Mbah Surip. Apa mungkin tumbal yang diminta akan lebih besar daripada yang ia bayangkan? Saat Adi mulai menikmati kesuksesan yang tiba-tiba datang, kejadian aneh mulai terjadi di rumahnya. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Bayangan gelap seringkali terlihat di sudut matanya, dan suara-suara samar terdengar di malam hari. Anak-anaknya, Dewi dan Bimo, juga mulai mengalami mimpi buruk. Dewi sering bangun di malam hari sambil menangis, mengatakan bahwa ia melihat orang tua dengan mata merah berdiri di samping tempat tidurnya. Ayah, tadi malam aku mimpi buruk lagi. Orang tua itu datang lagi, kata Dewi dengan suara bergetar saat sarapan pagi. Adi menatap anaknya, jantungnya berdetak lebih cepat. Tenang nak, itu cuma mimpi buruk, gak ada apa-apa di rumah ini. Namun, dalam hati, Adi tahu bahwa ini lebih dari sekadar mimpi. Ia mulai merasakan adanya kehadiran yang tidak wajar di rumahnya. Setiap kali ia mencoba melupakan perasaan itu, sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah piring jatuh tanpa alasan, atau suara langkah kaki terdengar di tengah malam. Sementara itu, Mira mulai sakit-sakitan. Ia sering merasa lemas, pingsan, atau bahkan mengalami mimpi buruk yang serupa dengan Dewi. Perlahan, hubungan mereka menjadi tegang karena rasa takut yang terus menghantui keluarga ini. Mira mulai bertanya-tanya apakah keputusan Adi untuk pergi ke Gunung Kawi adalah kesalahan besar. Seiring berjalannya waktu, Jaka yang dulu membawa Adi ke Gunung Kawi mulai memperlihatkan sisi gelapnya. Jaka merasa bahwa Adi mendapatkan keberuntungan lebih besar daripada dirinya, meskipun mereka melakukan ritual bersama-sama. Rasa iri dan dengki perlahan-lahan merasuki pikirannya. Suatu malam, Jaka menemui seorang dukun lain, Kisuro, yang dikenal memiliki kemampuan untuk menghancurkan pesugihan orang lain. Dengan niat jahat, Jaka meminta bantuan Kisuro untuk merebut kekayaan Adi dan menghancurkan hidupnya. Ki, saya ingin Adi menderita. Dia mendapatkan semuanya sementara saya tertinggal. Saya mau kekayaan itu kembali ke saya, ujar Jaka dengan penuh kebencian. Kisuro tersenyum samar. Kalau itu yang kamu mau, ada caranya. Tapi ingat, setiap langkah yang kita ambil selalu ada risikonya. Jaka tak peduli. Apapun risikonya, saya siap. Adi mulai merasakan tekanan dari dua sisi. Di satu sisi, kekayaan yang ia peroleh semakin melimpah. Namun di sisi lain, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Usahanya berkembang pesat, tetapi ia kehilangan orang-orang terdekatnya. Tetangga mulai menjauh, dan sahabat-sahabat lamanya tidak lagi mau mendekat. Suatu malam, Adi menerima kabar bahwa Jaka mengalami kecelakaan parah. Mobilnya tergelincir dari jalan setapak di kaki Gunung Kawi. Dalam kondisi sekarat, Jaka berusaha menghubungi Adi. Adi bergegas ke rumah sakit, hanya untuk menemukan Jaka yang terbaring dengan luka serius. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, Jaka mengaku bahwa ia telah mengkhianati Adi. Aku salah. Aku iri padamu, Di. Aku minta maaf. Aku menyerahkanku pada Kisuro. Tapi semuanya berbalik. Aku yang kena kutukannya. Adi tertegun, menyadari bahwa Jaka telah mencoba menghancurkan hidupnya. Tetapi sebelum Jaka sempat menjelaskan lebih lanjut, ia menghembuskan napas terakhirnya. Di saat itu, Adi merasakan bahwa kekuatan gaib di balik semua ini semakin nyata. Kehidupan Adi semakin tak terkendali. Mimpi buruk yang ia alami semakin intens, dan Mira jatuh sakit lebih parah. Dewi dan Bimo mulai menunjukkan gejala aneh. Mereka sering diam, tatapan mereka kosong, dan beberapa kali mereka berbicara seolah-olah bukan diri mereka sendiri. Adi tahu, ini adalah akibat dari pesugihan yang ia lakukan. Tumbal yang dijanjikan kepada Mbah Surip semakin dekat. Perlahan-lahan, ia mulai mengerti bahwa tumbal itu bukan sekadar barang atau uang, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, keluarganya. Mira jatuh pingsan lagi suatu malam, dan kali ini kondisinya sangat kritis. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti penyakitnya. Adi sadar bahwa waktunya hampir habis. Tumbal yang diminta oleh kekuatan gaib itu akan segera diambil. Dengan segala ketakutan dan keputusasaan, Adi memutuskan untuk kembali ke Gunung Kawi. Dia membawa Mira yang sakit parah dan kedua anaknya yang kini dalam kondisi tak menentu. Di sana, di bawah pohon beringin tua tempat ia pertama kali bertemu Mbah Surip, Adi berhadapan dengan lelaki tua itu sekali lagi. Kamu datang untuk menepati janji, bukan? Kata Mbah Surip dengan senyum dingin. Ambil aku, tapi lepaskan keluargaku, kata Adi dengan suara gemetar.
Mbah Surip tertawa kecil. Itu tidak semudah itu, nak. Tumbal yang diminta sudah jelas. Yang paling berharga adalah mereka. Kamu sudah membuat pilihan saat pertama kali datang ke sini. Adi jatuh berlutut, air mata mengalir di pipinya. Aku mohon, Mbah, jangan ambil keluargaku. Mbah Surip menggeleng. Ini bukan tentang permohonan, ini tentang kesepakatan. Kamu sudah menandatangani kontrak yang tidak bisa dibatalkan. Dalam keputusasaan, Adi berusaha melawan kekuatan gaib yang telah mengikatnya. Namun pada akhirnya, dia dihadapkan pada pilihan yang tak mungkin. Menyerahkan keluarganya, atau terus hidup dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Adi memilih untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan keluarganya. Namun keputusannya membawa konsekuensi yang lebih mengerikan. Mbah Surip mengambil jiwanya, dan sejak saat itu, Adi menjadi bagian dari Gunung Kawi. Ia tidak pernah kembali ke keluarganya, tetapi dalam setiap malam yang gelap, Mira dan anak-anaknya selalu merasakan kehadirannya, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Kekayaan yang Adi peroleh lenyap seiring berjalannya waktu. Namun kutukan Gunung Kawi tetap hidup, menunggu korban berikutnya yang berani mencari kekayaan dengan cara yang sama. Setelah kepergian Adi, kehidupan Mira dan anak-anaknya berubah drastis. Meski kehadiran Adi sebagai sosok bayangan masih terasa di rumah mereka, Mira berusaha melanjutkan hidup. Namun, bayangan gelap dari ritual Gunung Kawi terus menghantui keluarganya. Setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan misterius kembali menghampiri. Suatu hari Kiara, seorang tetangga lama yang mengetahui tentang pesugihan yang dilakukan Adi, datang menemui Mira. Kiara adalah seorang dukun muda yang pernah memperingatkan Adi tentang bahaya Gunung Kawi. Namun saat itu peringatannya diabaikan. Aku tahu apa yang terjadi dengan Adi. Ini belum berakhir, Mira. Kau masih bisa menyelamatkan keluargamu, tapi itu tidak akan mudah, ujar Kiara dengan tatapan serius. Mira, yang masih dibayangi rasa bersalah atas keputusan Adi, merasa putus asa. Bagaimana caranya? Aku sudah kehilangan Adi, dan kini anak-anakku pun terancam. Kiara memberitahu Mira bahwa ada cara untuk memutus kutukan Gunung Kawi, tetapi itu melibatkan perjalanan yang lebih berbahaya dan kompleks daripada sebelumnya. Mereka harus kembali ke gunung, bukan untuk mendapatkan kekayaan, melainkan untuk melepaskan diri dari ikatan gelap yang masih mengancam. Perjalanan Mira bersama Kiara ke Gunung Kawi membuka rahasia lain tentang pesugihan. Ternyata, jiwa Adi yang kini menjadi bagian dari gunung menyimpan petunjuk penting. Adi muncul dalam mimpi Mira, memberi isyarat bahwa ada cara untuk membebaskan mereka dari kutukan, tetapi itu melibatkan pengorbanan lain yang lebih besar. Kiara mulai menggali lebih dalam tentang asal-usul pesugihan Gunung Kawi. Mereka menemukan bahwa bukan hanya Adi yang terjebak dalam kutukan ini. Ada banyak jiwa lain yang terperangkap di gunung, menunggu seseorang untuk membebaskan mereka. Gunung Kawi adalah tempat di mana mereka yang tergoda oleh janji kekayaan abadi, akhirnya kehilangan lebih dari yang mereka dapatkan. Mira dan Kiara bersiap untuk melakukan ritual terakhir di Gunung Kawi. Mereka harus menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menjaga kekuatan pesugihan itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan arwah Jaka, yang juga terjebak di gunung setelah pengkhianatannya terhadap Adi. Jaka meminta pengampunan dan bersedia membantu mereka menghancurkan kekuatan Gunung Kawi. Namun, semakin dekat mereka ke inti kekuatan gunung, semakin banyak halangan yang harus dihadapi. Suara Mbah Surip terus terdengar, memperingatkan mereka bahwa sekali terlibat dalam pesugihan, tak ada jalan kembali. Apakah kau yakin ingin menghancurkan semua ini, Mira? Kau bisa mendapatkan kembali semua yang hilang. Bahkan Adi bisa kembali. Suara Mbah Surip menggema di udara malam, menawarkan godaan terakhir. Di puncak Gunung Kawi, Mira, Kiara, dan arwah Jaka bersiap untuk pertarungan terakhir. Mereka harus menghancurkan jimat pesugihan yang terletak di gua paling dalam di gunung itu. Namun, Mbah Surip dan makhluk-makhluk yang telah bersekutu dengannya siap untuk mempertahankan kekuatan gelap tersebut. Pertarungan ini tidak hanya menguji kekuatan fisik mereka, tetapi juga mental dan spiritual. Mira harus memilih antara mengambil kembali keluarganya yang telah hilang, atau menghancurkan kutukan selamanya, meski itu berarti kehilangan Adi untuk selamanya. Setelah perjuangan panjang, Mira dan Kiara berhasil menghancurkan pesugihan Gunung Kawi. Kutukan yang membayangi hidup mereka akhirnya terlepas. Namun, dengan hilangnya kekuatan gelap, jiwa-jiwa yang terperangkap, termasuk Adi dan Jaka, akhirnya harus beristirahat selamanya. Adi mengucapkan selamat tinggal kepada Mira dalam mimpinya untuk terakhir kalinya, memastikan bahwa keluarganya kini bebas dari ancaman gelap tersebut. Mira dan anak-anaknya kembali ke kehidupan normal, namun bayangan dari pengalaman mereka di Gunung Kawi akan selalu menghantui mereka. Meski mereka telah bebas dari kutukan, pelajaran dari pengalaman itu tidak akan pernah mereka lupakan, bahwa keserakahan akan kekayaan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Setiap perjalanan menuju kekayaan melalui jalan gelap pesugihan selalu membawa harga yang harus dibayar. Adi, seperti banyak orang lainnya, tergoda oleh janji kemewahan dan kehidupan yang lebih baik.
Namun, di balik gemerlapnya janji itu, tersembunyi kegelapan yang siap menelan segalanya. Keluarga, jiwa, dan kebahagiaan. Mira telah merasakan dampak dari pilihan itu. Meski mereka berjuang keras untuk melepaskan diri dari kutukan, bayang-bayang pesugihan tetap menghantui hidup mereka. Pada akhirnya, semua yang didapat dari kekuatan gelap itu hanyalah sementara, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua. Kekayaan sejati tidak datang dari jalan pintas atau pengorbanan jiwa. Keserakahan selalu memiliki konsekuensi, dan kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan melalui usaha yang tulus dan bersih. Apapun godaannya, ingatlah bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan kehilangan moralitas dan keluarga. Semoga kita semua bisa belajar dari kisah ini, bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang benar dan dengan bersyukur atas apa yang kita miliki, tanpa tergoda untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan yang sejati. Usaha dan kerja keras yang jujur adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Jangan pernah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang-orang tercinta.